Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Raffi Dodo Putra dengan 3 digit NIM 010, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari hasil praktikum kontrol motor DC, mata kuliah Sistem Pengendali Elektrik kelas A. Jadi di sini saya akan mengenalkan dulu tools dan instalasi untuk pengendalian motor tersebut. Yang pertama ada AI Editor, seperti kursor yang nantinya berfungsi sebagai penulisan kode dengan fungsionalitas yang canggih seperti debugging, refactoring otomatis yang sangat membantu dalam pengembangan perangkat lunak untuk kontrol motor DC. Lalu ada tools yang kedua yaitu platform I/O, di mana platform I/O tersebut merupakan sebuah ekosistem open source yang mempermudah manajemen library dan upload program ke mikro, dan pada umumnya lebih efisien dibandingkan menggunakan Arduino IDE dalam pengembangan IoT. Lalu yang ketiga ada Python Qt atau menggunakan PySide yang memungkinkan pembuatan antarmuka grafis yang intuitif, termasuk pengaturan kontrol silinder untuk mengatur kecepatan motor secara real time dan juga meningkatkan interaktivitas aplikasi. Yang pada penjelasan selanjutnya terdapat proses instalasi. Yang pertama, unduh installer AI Editor yang bisa kita cari pada Chrome. Lalu setelah diunduh, kita hanya perlu untuk mengikuti petunjuk dari installer X tersebut dan juga menggunakan ekstensi AI di editor pilihan Anda. Dan juga pastikan untuk semua fiturnya berfungsi dengan baik untuk memaksimalkan efisiensi dalam penulisan kode dan debugging. Lalu kurang lebih sama pada platform I/O, namun platform ini diinstal pada VS Code gitu. Jadi pastikan untuk platform ini terinstall dengan benar gitu, untuk menghindari masalah pada saat pengelolaan library dan mengupload program ke mikronya. Jadi di sini ada metode dari pemrograman AI. Yang pertama ada prompting, adalah sebagai langkah awal dalam penggunaan AI. Pada tahap ini pengguna memberikan instruksi dalam bahasa alami, sehingga seperti permintaan untuk membuat kode Arduino yang dapat mengendalikan motor DC. Dengan menggunakan AI Editor, jadi prosesnya akan lebih mudah gitu, lebih intuitif, juga mengurangi kesulitan dalam penulisan kode dan mempercepat pada pengembangannya tersebut dengan saran yang cerdas dari AI. Juga pengguna dapat cepat mendapatkan hasil yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah generation. Setelah memberikan instruksi, AI akan mulai menghasilkan sebuah kode yang diperlukan. Jadi proses itu melibatkan penggunaan firmware dalam bahasa C++ dan GUI menggunakan Python. Jadi AI itu tidak hanya membuat kode yang fungsional, tapi juga melakukan perbaikan otomatis jika terjadi kesalahan. Hal ini signifikan gitu dalam pengurangan waktu dan pengembangan, dan juga meningkatkan efisiensi dalam pembuatan program. Di sini analisis dari percobaan 1, di mana kontrol PWM motor DC dengan mengatur kecepatan motor DC dengan mengubah duty cycle sehingga memungkinkan kontrol yang halus, responsif saat menerima data dari komputer. Lalu yang kedua ada interface dari Python Qt. Jadi di sini kita dapat kelompok kami menampilkan hasil dari interface yang kita buat pada Python Qt tersebut. Jadi untuk kesimpulannya, editor meningkatkan efisiensi dalam pengembangan sistem kendali motor. Yang kedua, platform I/O menyederhanakan manajemen library dan juga proses pengunggahan program.
Yang ketiga, integrasi software dan hardware yang memungkinkan komunikasi serial yang mulus. Mungkin cukup itu saja hasil dari presentasi yang saya lakukan pada saat praktikum sebelumnya. Terima kasih.